Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi matematika. Kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang rumus-rumus pada aritmetika sosial. Ini dia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada aritmetika sosial, yaitu tentang keuntungan, kerugian pada proses jual beli, terus ada diskon atau potongan, juga nanti akan ada pajak, bruto, neto atau tara, dan bunga tunggal. Itu hal-hal yang akan kita pelajari pada materi aritmetika sosial. Nah, ketika kita jual beli akan ada yang namanya untung ataupun rugi. Kita sekarang belajar bagaimana menghitung persentase keuntungan. Persentase keuntungan ini digunakan untuk mengetahui persentase dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Kita ketahui rumusnya. PU untuk persentase untung, HB untuk harga beli atau modal awal, HJ adalah harga jual atau total pemasukannya. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus. Persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga beli dikali dengan 100. Oke, ini baru rumusnya dulu. Nanti soal-soalnya menyusul ya. Nomor 2, ada persentase kerugian. Lawan dari untung adalah rugi. Kita juga selain bisa menghitung untung, kita juga bisa menghitung rugi. Rugi terhadap apa? Rugi itu perbandingannya dengan modal yang dikeluarkan. Jika harga jual lebih sedikit daripada harga kita beli atau modalnya, berarti kita mengalami yang namanya kerugian. Ini cara menghitungnya. Lihat keterangannya, PR itu persentase rugi, HB harga beli atau modal awal, HJ harga jual atau total pemasukannya. Kita hitung persentase kerugiannya dengan rumus sama seperti di awal, PR sama dengan harga beli HB dikurangi harga jual per harga beli kali 100. Kenapa terbalik dengan yang untung? Karena saat rugi, harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Sekarang tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu biasanya kalau kita berkaitan dengan bunga, banyak soal-soal yang kaitannya dengan meminjam uang di bank atau menabung di bank. Ini ada beberapa sedikit penjelasannya. Jika pinjaman tersebut atau tabungan atau apapun yang nggak mesti pinjaman. Dalam hal ini Ibu contohkannya pinjaman. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunganya terhadap besarnya modal awal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh dengan rumus B sama dengan B dikali M. B besarnya itu untuk bunga, B kecilnya itu untuk persentase bunganya. B besarnya dalam rupiah, B kecilnya dalam persentase bunga, dikali dengan M. M-nya adalah modal awal. Itu ya. B besar sama dengan B kecil kali M, itu jika dihitung per tahun. Tapi kalau dihitung per bulan dalam setiap bulannya, rumusnya berarti B besar sama dengan 1/12 dikali B kecil dikali dengan M. Sebetulnya rumus keduanya sama, bedanya adalah rumus pertama itu bunga disajikan dalam tahun, sedangkan pada rumus kedua bunga disajikan dalam bulan. Oke, latihannya sih bisa dilihat di LKS halaman 17 sampai 18. Cobain aja semua nomornya ya. Kalau ada kesulitan boleh nanti via WA pribadi hubungi Ibu. Oke. Sekarang tentang bruto, neto, dan tara. Neto artinya berat bersih. Bruto artinya berat kotor. Tara artinya selisih bruto dengan neto. Kalau dengan bruto ataupun neto mungkin nggak aneh. Kalau kalian jajan, lihat kemasan, misalkan di satu kemasan makanan ringan, sebut saja Citati,
keripik kentang itu. Nah, di kemasannya suka tertulis, ada tulisan neto, misalkan neto 32 gram. Ternyata saat ditimbang menggunakan timbangan digital, berat jajanan yang tadi kalian beli itu, 37 gram. Tadi kan berat netonya tertulis di kemasan 32 gram. Ternyata saat ditimbang, di timbangan digital beratnya ada 37 gram. Berarti taranya, selisih antara bruto dengan neto, itu adalah, selisih itu berarti dikurangi ya, brutonya tadi 37, netonya 32, berarti taranya 5 gram. Nah, dengan kata lain, tara itu bisa disebutkan juga sebagai dengan berat kemasan, ya. Berarti bruto, berat kotor itu sama dengan berat bersih ditambah dengan tara atau berat kemasannya. Gitu ya. Coba sekarang kita cek ke persentase neto dan tara. Tadi diketahui netonya misal N, tara adalah T, dan bruto itu B. Maka kalau mencari persentase neto atau persen N, kalau mencari persen tara berarti persen T. Itu rumusnya, lihat di bawah ada persentase neto dapat dirumuskan dengan persen N sama dengan neto per bruto kali 100%. Nah, kalau mencari persentase tara, berarti rumusnya persen T sama dengan tara per bruto dikali dengan 100%. Oke. Ini rumus-rumusnya. Sebagai latihannya bisa dicek LKS halaman 19. Bagian A semua nomornya dan bagian B nomor 1 aja. Oke ya, mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih.